Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. So, siang hari ini kita kedatangan Mas Sony nih yang udah agak lama ya nggak mampir ke kajian kita. So, siang hari ini kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mas Sony. Kemarin Mas Sony ngasih judulnya deposit kebaikan. Nah, nggak tahu nih deposit kebaikan maksudnya gimana dan tidak berpanjang lebar. Mas Sony apa kabar? Baik, alhamdulillah Kang Abu. Baik, hatur nuhun, terima kasih. Kabar Sehat. teman-teman Alhamdulillah, semua. alhamdulillah. Makasih Mas Sony udah meluangkan Maaf, waktu. ini saya karena saya di luar jadi lebih baik saya matiin dulu videonya. Oke, sip Mas Sony. So, langsung aja silakan Mas Sony. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Kang Abu atas undangannya untuk bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini ngisi di untuk apa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya, saling ngobrol, diskusi. Kemarin Kang Abu kita diskusi topik yang mau dibawakan pada siang hari ini tuh deposit kebaikan ya. Mas, jadi, sorry, suaranya agak kecil, mungkin agak bisa lebih dekat gitu. Suaranya agak nggak terlalu ya betul sama ya. Nah. Sekarang jelas nggak? Coba. Tetap kecil ya? Halo? Ya. Halo. Nah, udah better. Udah better. Oh, better ya? Iya, better. Sekarang jelas ya? Oke, sip. Ya, jadi deposit kebaikan ya. Kita kemarin mau discuss masalah deposit kebaikan. Jadi, saya ini kan orang yang dulu berkecimpung di dunia perbankan kan. Jadi kalau di perbankan tuh ada produk namanya deposit ya, deposito gitu ya. Nah, kita bisa taruh uang, lalu bisa ambil lagi gitu kan. Kalau kita taruh uang nanti jumlah dana di depositonya bertambah, kalau diambil berkurang, lalu itu menurut saya bisa diaplikasikan sehari-hari gitu loh, Kang Abu, dalam posisi kita punya deposito di setiap benda-benda yang ada manusia di sekitar kita, yang ada di sekitar kita gitu ya, dan di alam di mana kita hidup ini gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya, kalau saya bayangin tuh punya deposito gitu di tiap orang. Nah, deposito itu kalau misalnya kita berbuat baik kepada seseorang, berkata baik kepada seseorang, lalu memuji seseorang, lalu bisa menyapa seseorang, lalu kemudian menolong, membantu seseorang, baik untuk materi, waktu, perhatian dan sebagainya gitu ya. Itu kita sebenarnya lagi nanam deposit gitu di orang itu gitu ya. Oke. Yang kita bisa lihat mungkin balasannya dari mungkin dia juga senang gitu sama kita, dekat bersama kita, lalu dia juga kadang-kadang ada bunganya, yaitu misalnya dia jadi berbuat baik, membalas dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kalau ditolong berterima kasih gitu ya, itu menurut saya tuh kayak bunga depositonya gitu. Cuma kita udah taruh deposito di orang itu dan suatu saat nanti kita akan mendapat balasan, baik bisa dari orang itu atau dari orang lain atau dari makhluk lain, dari manapun di semesta ini gitu ya. Cuma kita tuh tiap hari kalau bisa menanam deposito kebaikan gitu. Jadi misalnya dengan orang-orang sekitar dulu deh, dengan anak, dengan pasangan, dengan teman, dengan sejawat di kantor, dengan semuanya ya, itu kalau misalnya manusia. Kalau dengan binatang ya, dengan binatang peliharaan, dengan tanaman, dengan benda-benda yang lain itu juga, termasuk misalnya dengan benda-benda mati pun kita bisa nanam deposito kebaikan dengan cara misalnya memelihara gitu ya, lalu punya sesuatu dirawat segala macam, itu deposito kebaikan yang kita tanam di setiap elemen dari semesta ini gitu ya. Dan itu kita bisa lama-lama, kalau di surat 17 ayat 7 kan, perbuatan baik itu kan untuk kita sendiri gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu kan, di Al-Isra ayat 7. Atau misalnya di surat
Al-Zalzalah 99 ayat 7 dan 8 tuh perbuatan baik yang sekecil apapun itu akan ada balasannya gitu ya. Nah jadi anggap aja kita punya so many bank accounts, jadi banyak deposito yang ada di sekitar kita gitu ya. Lalu kita setiap hari menabung gitu loh, menabung di setiap elemen dari semesta itu gitu ya. Nah itu kalau dalam hal menabung ya, menanamnya ya. Tapi kalau misalnya kita marah sama seseorang atau mau berbuat buruk gitu ya, kalau nyebelin dia, itu tuh kayak narik deposito gitu Kang Abu. Oke. Jadi kayak ditarik gitu ya depositonya ya. Ya yang tadinya udah ditanam nih. Makanya kadang-kadang ada orang yang udah berbuat baik lama gitu kan, yang hubungannya udah baik, tapi ada satu perkataan yang salah gitu ya. Itu langsung kayak di withdraw semua, ditarik semua gitu. Jadi posisinya jadi kadang-kadang 0 atau minus gitu. Iya. Iya. Saya tadi malam nonton film di Netflix judulnya Critical 11 gitu ya. Main Reza Radian sama Adinia Wirasti gitu ya. Ya itu dimana suaminya udah berbuat baik sama istrinya segala macam. Ada satu perkataan dari si suaminya ini yang membuat langsung hatinya sakit gitu. Jadi seluruh tabungan deposito yang ada bertahun-tahun itu tiba-tiba hilang gitu dengan satu perkataan gitu. Jadi jadi kalau dilihat kenapa dia tiba-tiba marah dan ada seseorang yang karena satu perkataan yang menyakitkan itu hubungan jadi rusak berantakan karena depositonya tuh tiba-tiba 0 gitu atau minus gitu. Dan semua kebaikan yang udah ditanam tuh hilang. Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Oke. Tapi ada juga yang misalnya tiap orang ada orang yang tiap hari omongannya nggak enak terus ya ke setiap orang. Jadi dia kayak posisinya minus di semua rekening gitu. Nggak ada posisi plusnya gitu loh. Jadi bawaannya udah nyebelin, karakternya nggak enak gitu ya. Kalau diajak ngomong nggak enak. Jadi dia kayak punya rekening negatif di masing-masing orang, di masing-masing elemen dari semesta ini. Ya suatu hari dia akan, kalau rekening negatif kan berarti minjem kan, ya harus membayar kan berarti kan, membayar gitu loh. Jadi artinya kalau ini berarti negatif, berarti dia pinjem dari semua. Suatu hari dia akan pasti bayar. Jadi bayangin aja kalau kita hidup itu kayak tiap hari tuh, oh iya saya nih punya kesempatan untuk menanam kebaikan di setiap elemen dari semesta ini sehingga rekening saya di mana-mana tuh positif gitu. Nah, jangan sampai ada satu perkataan, perbuatan atau apapun yang sifatnya itu kayak seperti menarik deposit yang kita udah punya gitu. Dan menariknya kalau menanam deposito begini kadang-kadang balasannya sering kali itu adalah bukan dari rekening itu tapi misalnya dari yang lain gitu kan. Nah bayangin kalau suatu hari ini misalnya kita duduk diam dan berdoa buat alam semesta gitu kan misalnya kan. Jadi kayak di surat 21 surat 7 kan menjadi rahmatan lil alamin pada semesta, semua kita berdoa mendoakan yang baik-baik kan depositonya jadi banyak pihak gitu kan di semesta ini. Jadi dengan berdoa kepada semesta itu wah jadi tinggi sekali gitu ya. Jadi depositnya gitu ya. Jadi saya cuma mau kasih singkat aja di sini, sharing aja bahwa kita kayak tiap hari itu hidup menanamkan deposito kebaikan gitu di setiap rekening yang ada di semesta ini. Jadi kalau saya bayangin jalan itu, ini ada kita menyiram tanaman, wah itu ada depositonya sendiri gitu kan. Kita misalnya ngomong begini, memberikan sharing kepada banyak teman-teman di sini, ada depositnya sendiri gitu ya. Jadi kayak Kang Abu misalnya tiap malam itu nanam banyak deposito tuh di setiap account orang gitu. Oh gitu ya. Iya. Sehingga Kang Abu tuh orang misalnya,
Kang Abu tuh kita doain yuk Kang Abu, atau misalnya gimana. Jadi Kang Abu itu orangnya baik gitu kan. Kayak kalau ada satu cerita kan, kalau misalnya orang meninggal, tanya semua, ini orangnya baik nggak? Baik, semua pada jawab ya udah dia pasti masuk surga gitu, karena depositnya banyak di mana gitu kan. Tapi diterjemahkan sebagai jaminan surga sih nggak juga, tapi Mas, ini anyway suaranya kecil lagi, Mas. Maaf. Oh, sorry. Kecil ya? Iya, ini jadi jauh lebih kecil. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nih. Sip. Silakan, Mas. Iya. Suara saya gimana sekarang? Nah, oke nih. Ini udah back kembali ke yang tadi, udah oke. Ya, sorry pakai handphone soalnya. Ya, silakan. Iya, jadi itu aja sih yang saya mau sampaikan. Jadi deposito itu kayak kita sama pasangan kita gitu ya. Itu kan juga kadang-kadang kan banyak kita nanam deposito setiap hari. Tapi begitu ada perkataan yang menyakitkan sekali aja, itu kayak wah habis. Nah, ciri-ciri orang yang deposito habis tuh dia bisa nggak suka sama kita sih, dan lain-lain itu. Jadi kalau misalnya ada perubahan sikap dari seseorang yang benci kita atau nggak suka, kita harus tanya dulu ke diri kita gitu. Sudahkah deposito kita itu emang cukup di dia gitu kan? Kalau belum ya kita harus berbuat baik terus sampai misalnya sikap orang berubah. Cuman bukan berarti bahwa kita berbuat sesuatu karena mau ngumpulin deposito itu ya. Cuman ini a different mindset dari seorang ex banker lah. Dimana ternyata semesta itu bekerjanya begitu gitu, bahwa kalau alam aja misalnya kita merusak terus dia akan tiba-tiba ini kayak sekarang nih, global warming ini parah banget kan. Saya kemarin lihat di China, di YouTube di China itu ada sungai Yangtze namanya. Sungai Yangtze itu 6.000 km panjangnya dari Tibet sampai ke Cina, dan itu mengairi 40% dari pertanian di Cina. Karena kerusakan lingkungan di Cina itu sedemikian parah ya, karena industrialisasi dan sebagainya. Karena sungai itu kering tuh. Sungai itu kering, dan penduduk Cina kalau kayak gini terus bisa kelaparan tuh. Jadi artinya alam aja tuh bisa merespon gitu loh. Kalau kita terus-menerus merusak begini, ya suatu saat kita akan menuai akibatnya, karena itu deposito yang kita tanam di alam ini jadinya di withdraw terus, nggak pernah ditambahin gitu loh Kang Abu. Gitu. Nah itu pertanyaannya itu aja sih, apakah misalnya kalau kita ngelihat seseorang yang kita dekat dan kita kenal, kita lihat sehari-hari, tanyain coba, ini saya nih deposito di dia nih banyakkan withdrawalnya apa banyakkan motornya gitu. Oke, gitu, menarik Mas Sony. Ini opening yang asik tentang bicara tentang deposito gitu ya. Jadi tadi kalau kita recap bahwa ketika kita berbuat kebaikan sama seseorang, kita lagi investment untuk mendepositokan kita seperti kita di account bank gitu ya intinya. Nah, yang menarik adalah tadi si Mas Sony juga udah menyinggung gitu ya, ketika kita ngerasa ya, kita ngomongnya ngerasa nih, ngerasa kayak udah banyak banget nih Mas nyimpennya gitu. Terus dengan satu hal yang kita nggak suka, simpanan itu kita withdraw lagi gitu kan, seakan-akan yang ngasihnya udah 1.000, dia bilang 1, tapi 1 ini menghanguskan semuanya gitu. Nah itu tuh kenapa bisa gitu ya? Karena apakah mungkin waktu nge-withdraw, apakah mungkin waktu kita mendepositokannya ada ekspektasi kah, ada keinginan kah gitu? Jadi kayak gini Mas, ini ada satu contoh menarik gitu ya. Ada satu guru gitu ya, dia nulis perkalian di papan tulis dan murid-muridnya tuh suruh lihat gitu. Nah dia nulis 1 kali 1 sama dengan 4, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 9 itu benar, yang salah tuh cuma 1 Mas Sony gitu ya. Nah yang menarik adalah ketika ditanya sama muridnya, si muridnya semua serentak, wah bapak salah gitu intinya. Terus gurunya bilang, kenapa sih kamu care sama 1 yang salah sementara ini 9 tuh bener gitu.
Kenapa sih poinnya nggak ke Iya. yang 9 gitu? Kenapa poinnya kok nggak ke bener yang 9, tapi yang selalu diingat adalah kesalahan yang satu, keburukan yang satu, yang mungkin itu bisa withdraw semua deposito yang udah ditanam gitu. Gimana Mas Soni? Ya itu juga masalah saya juga sih. Hari ini kan anak saya lagi ujian midterm kan, setengah semester. Tadi saya tanya ke anak saya yang kecil, gimana ulangan bisa nggak hari ini? Ya, soalnya berapa? 25. Yang salah berapa? Saya tanya gitu kan. Bukan yang benar berapa. Emang itu ya gitu. Kita iya kan? Tadi aja baru jam berapa tadi? Jam 11, 12 gitu. Ya, saya nanya, salah berapa dari 25? Iya, saya jangan mikir juga ya, harusnya nanya yang benar berapa ya. Cuman ya apa? Ya itu benar. Jadi kita tuh berkata-kata yang manis gitu ya, yang sopan gitu ya, meskipun itu kadang-kadang ya untuk nyenengin orang gitu ya. Itu kayak naruh deposito positif sih. Jadi misalnya ada ketemu temen itu ya, ibu-ibu misalnya kan, kamu langsingannya sekarang gitu kan, padahal enggak juga gitu kan. Itu hatinya kan jadi seneng ya. Nah itu deposito positif gitu. Oh oke. Jadi kalau bahasa Inggris itu polish tuh sopan tapi lebih ke apa ya? Kalau kita ketemu bule yang polish itu mereka sangat sopan dan kata-kata itu nggak pernah yang kata-katanya itu apa ya? Susah dikabarin bahasa Indonesia. Polish tuh apa Kang Abu? Ini apa ya? Itu bawa sedikit empati sih sebenarnya. White line mungkin. Iya. Ada empatinya, ada sopannya, ada menyenangkan orangnya gitu kan. Kalau cowok tuh ada gentleman-nya gitu loh. Jadi kata-kata itu sangat apa ya? Sangat itu tadi. Yang kedua tadi pertanyaannya, kadang-kadang kalau dipakai bahasa banking kita tuh kadang-kadang beda mata uang gitu, beda currency gitu. Jadi yang kita kasih mungkin materi gitu ya selama ini gitu, tapi tiba-tiba satu ucapan itu seperti nge-withdraw semua yang udah kita taruh di deposito itu. Jadi misalnya sebagai contoh kita nolongin orang itu tiap hari gitu. Hari kita tolongin pakai materi gitu kan. Suatu hari misalnya kita bilang sama temennya, itu sih orang itu kayak gitu karena bantuan gue gitu. Nyampe ke orang itu. Tiba-tiba semua materi yang kita kasih itu hilang, nggak dianggap karena satu ucapan yang menyakitkan misalnya kan. Makanya di Al-Quran ada kata-kata surat Al-Baqarah 261 atau apa itu ya. Yeah. Kalau kamu memberi jangan diikuti dengan perkataan yang menyakitkan penerimanya gitu. Jadi ya begitu. Kadang-kadang currency-nya beda gitu, mata uangnya beda. Kalau kita ngapa kan udah kita tolong pakai materi, tapi orang itu jangan gitu dong kalau mau nolong misalnya kan. Jadi apa namanya ya udah kita intinya mah tanam yang positif aja lah gitu, jangan ditarik-tarik, jangan di-withdraw gitu, biarin aja, tambahin terus kira-kira gitu. Oke. Serah dia mau ngomong apa, mau gimana, kita tambah aja terus. Yang penting kita punya deposito di setiap, terutama orang-orang terdekat itu lalu positif dan nggak pernah kita tarik gitu. Oke. Kira-kira gitu. Bisa nggak sih Mas diartikan kalau misalnya nanam terus ya udah saving terus gitu, nggak usah di withdraw. Bisa nggak sih diartikan kalau statement di Quran kan carilah hanya untuk mencari ridho Allah gitu misalkan Mas. Apa tuh kaitannya antara ridho Allah dan ya balik lagi ya kan bahasa ridho itu kan luas banget gitu. Dalam kaitan ini pandangan Mas Soni tentang itu gimana? Iya, kalau ridho itu kan artinya kasih sayang ya, kasih sayang Allah gitu kan. Sebenarnya kan itu yang paling tinggi ya dari semua sikap dalam berbuat ya, yaitu hanya mencari kasih sayang Allah. Sebenarnya kasih sayang Allah itu kan udah diberikan sebelum kita minta atau berbuat sesuatu kan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya membuat sikap hati kita lebih bersedia untuk menerima apa yang Tuhan berikan, sediakan gitu kan. Jadi kalau kita punya sikap bahwa itu semua hanya untuk kasih sayang Allah, ya itu ya begitu. Cuman yang saya lagi mau jelasin ini adalah sebenarnya mekanismenya tuh
secara hubungan antar manusia, antar makhluk tuh ya, itu seperti ini gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang ya meskipun secara sikap ya itu hanya untuk ridho Allah ya, kita nggak terus ngitung-ngitung, wah gue udah punya deposito berapa ya hari ini di si A, si B, si C, kan nggak juga gitu. Cuman ini seperti mindset aja, oh iya ini saya harus tanam terus nih, tanam kebaikan. Hanya nanti dengan kebaikan itu kita lakukan terus-menerus ya, sikap hati kita jadi lebih bersiap menerima apa yang Allah telah berikan dalam bentuk saya ini itu gitu. Jadi bukan karena kita memberi lalu dapat ridho lebih, bukan. Dengan kita memberi dengan sikap yang benar, maka hati kita lebih siap menerima, lebih terbuka untuk menerima apa yang Allah telah sediakan, dan apa yang telah Allah sediakan itu pasti yang terbaik kan, lebih baik dari semua apa ekspektasi kita gitu, kira-kira begitu. Makanya tadi kan saya memberi si A, deposito saya banyak di A nih misalnya, tapi A nggak balas saya gitu. Oh yang balas malah si Z gitu. Ya itu mekanisme Allah udah ngatur semua itu gitu. Semua udah diatur. Jadi ya kita nggak usah naruh deposito di A, jangan minta balasannya ke A dong. Tapi kita ya udah mencari ridho Allah aja, pasti Allah udah ngatur lagi di mana. Itu tinggal dipindahin aja kan deposito itu kemana kan. Tahu-tahu dengan currency yang berbeda, dengan mata uang berbeda itu, apa exchange rate nilai tukar beda itu, kita dapat yang lebih gede lagi dari tempat lain gitu kan. Tapi nggak usah diharapin gitu, kira-kira gitu. Oke, berarti emang ada tempat untuk buang dan emang ada tempat untuk dapat juga ya Mas Sony. Ini untuk buang-buang ya, aja deh. Pasti. Gitu ya. Pasti, kalau enggak ayat yang 17 ayat 7 nggak berlaku dong. Semua kebaikan itu untuk kamu sendiri kan. Oke, ya maksudnya kalau ngomongin banknya gitu ya, kita person misalkan, emang si A ini tujuannya emang dia kehadirannya untuk kita kasih aja sih gitu, meskipun secara kasat mata dia nggak pernah in return gitu misalkan Mas Sony, in returnnya dari si Z gitu intinya. Jadi maksud saya itu adalah ya kita juga jangan lelah untuk berbuat baik karena dia nggak sesuai dengan harapan, dia nggak sesuai dengan ekspektasi dan seterusnya kan gitu ya kira-kira. Oke. Nah, tapi kan ada juga yang gini Kang Abu, kalau lu kasih ke dia nanti rekeningnya tutup lagi. Jangan ke dia deh, ke daripada A mendingan ke C aja gitu, bisa juga kan. Tapi kan dalam memilih kan nabung di bank, banknya tutup gimana coba? Merger sih. Jadi kita harus nolong orang, tapi tanya ke dalam hati kita, ini orangnya ini harus ditolong nggak? Kalau harus ditolong ya, tapi ditolong itu kan kalau kata hadis Nabi kan, kalau bisa dengan perbuatan, kalau enggak dengan dengan harta, dengan perbuatan, dengan waktu, terakhir kan dengan doa gitu kan. Jadi ada orang yang oh ya ini sih orang ini ya mungkin kita harus kasih berapa. Ada juga yang misalnya oh ya ini sih nggak semua orang kan harus kita tolong materi, oh kita doain aja yuk gitu. Tapi jangan doain terus ya. Nah ini menarik sih Mas Sony, berarti kan semua juga sesuai dengan takaran ya. Kalau bahasa Quran kan ada mizan lah gitu ya, takarannya jelas gitu. Nah berarti kan nggak semua orang harus kita tolong dengan materi gitu kan. Dan konteksnya adalah kalau tadi bilang currency gitu ya, mungkin kita tolongnya doa tapi baliknya jadi materi juga memungkinkan gitu kan intinya. Nah mungkin. Nah yang paling penting kan gini Mas Sony, kadang-kadang kita tuh nolong gara-gara kasihan Mas Sony. Kan kasihan itu juga sebenarnya kan emosi ya. Kasihan itu juga adalah part of our emotion gitu. Dan saya lebih memahami bahwa ketika saya nolong kasihan, saya jadi kayak sombong dong gitu. Kok jadi ngerasa dengan kasihan saya jadi nolong gitu. Intinya si kasihan itu jadi satu trigger gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh ya bener lah, semua juga kembali ke hati gitu. Cuman mekanisme kita untuk menolong kepada yang tepat dengan currency yang tepat, dengan takaran yang tepat itu tips and tricksnya gimana tuh Mas Sony? Ya kalau di Al-Maun kan menolong dengan barang yang berguna kan. Berguna itu kan ada tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat alokasi, tepat apalagi ya, tepat cara, semuanya tepat gitu ya. Emang nggak mudah sih, ya kan kita udah bahas kan di
inner heart of sebelumnya itu berbuat baiknya itu do good with God gitu kan. Jadi berbuat baik bersama Tuhan. Jadi bukan hanya doing good tapi doing good with God. Jadi menyertakan Tuhan di dalam proses berbuat baik itu. Jadi kita benar-benar kalau nabung tuh yang benar-benar di tempat yang tepat lah, dan jumlahnya, caranya semua tepat. Nah, caranya adalah ya waktu melakukan apapun ya connect dulu kan. Jadi kayak misalnya ini orang ini gimana sih, jadi itu satu ya, dengan misalnya si A, kita ketemu A, kita berbuat baik, ya saya harus nolong nggak dia, berapa jumlahnya, gimana caranya, ya Allah, terus terhubung kan. Yang kita bahas di topik sebelumnya, inner heart talk, tentang segitiga sama kaki itu kan. Jadi kita si A, B, C itu di dalam segitiga itu terhubung. Jadi kita tanya ke Allah dulu, ke Tuhan, dengan cara bicara dulu, oh iya ini berapa jumlahnya, gimana. Jadi jangan langsung melakukan aja gitu. Tapi harus step back dulu dan nanya gitu. Nah, lalu itu pertama berbuat baik, kedua menyatakan Allah, dan yang ketiga adalah lama-lama hubungan kita sama Allah tuh, sama Tuhan yang ada di dalam diri kita tuh jadi semakin semakin terjalin, semakin dekat gitu loh. Nah, sebenarnya kan itu juga sangat penting kan. Perbuatan itu kan hanya sarana aja kan. Ya kan. Kalau misalnya saya berbuat baik, saya punya misalnya kan saya berbuat baik sama si A, saya punya deposito di A punya deposito di saya gitu. Lalu saya berbuat baik ke A gitu kan. Lalu kemudian si A membalasnya dengan sesuatu yang membuat saya sebel, kayak nge-withdraw menarik deposito dia tempat saya gitu. Karena negatif, akhirnya saya jadi emosi, marah gitu kan. Nah, itu kan jadinya kan nggak bagus juga buat saya dan dia gitu kan. Makanya kadang-kadang bilang, oh jangan deh yang ini, jangan nanti nggak bagus belakangannya gitu misalnya. Ya itu harus di ikro di dalam diri kita gitu. Jadi segala perbuatan itu harus menyertakan Tuhan gitu dalam proses itu. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara kan balik lagi ya, untuk inti dari konsep kehidupan ini kan lebih ke spiritual growth misalkan, Mas Sony, lebih ke situ gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kaitannya gimana, terus prosesnya seperti apa ketika kebaikan dan spiritual growth itu gimana sih naik relasinya gitu, Mas Sony? Oh iya. Spirit itu kan roh ya. Roh itu kan artinya kan percikan Tuhan yang di dalam diri kita. Yang ketika kita melakukan perbuatan itu, seringkali kita hanya melakukannya dari tataran fisik saja gitu ya. Jadi artinya ya melakukan perbuatan baik, tapi rohnya nggak ikut gitu. Rohnya tidak ikut dalam perbuatan itu. Banyak kan orang lakukan saya juga sering gitu ya, melakukan sembahyang misalnya, sembahyang fisiknya doang sembahyang, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, apalagi rohnya kemana-mana kan. Jadi artinya sembahyang saya nggak membuat roh saya itu semakin dekat dengan roh sumbernya, yaitu Tuhan gitu kan. Nah, yang perbuatan yang bisa membuat spiritual growth atau roh yang semakin dekat dengan sumbernya adalah yang melibatkan roh gitu. Nah, caranya adalah ya itu tadi, roh hanya Tuhan itu kan roh juga kan. Karena roh kita percikan sumber dari Tuhan yang juga roh. Nah, roh dan roh itu ya punya bahasa sendiri, punya hubungan sendiri gitu kan. Jadi waktu kita melakukan apa-apa, bagaimana setiap perbuatan itu bisa mendekatkan roh kita dengan roh Tuhan itu. Nah, itu yang bisa membuat setiap perbuatan itu kita terjadi namanya spiritual growth gitu. Nah, roh itu bisa disebut juga kan cahaya kesadaran kan. Jadi apakah perbuatan kita itu membuat kesadaran kita tuh semakin dalam, makin meningkat atau enggak, kira-kira gitu kan. Kalau enggak ya itu jadi semacam
kegiatan fisik atau rutinitas atau syariat yang nggak membuat kesadaran itu naik gitu. Contohnya misalnya hari ini kita dengerin misalnya Kang Abu dan saya gitu kan. Lalu dalam mendengarkan ini, oh iya ya, tadi saya berbuat salah misalnya. Kang Abu ngingetin saya nih tadi kan, bahwa anak saya tadi saya tanya nilai, saya tanya salahnya berapa. Kang Abu barusan ngomong ke saya nih, ini lagi nasihatin saya nih kan. Oh iya, salah nih gue, gitu kan. Nah, besok gua nggak akan begitu lagi misalnya. Ya kalau nanya, wah hebat ya. Ini sih saya bilang, oh bagus deh, gitu kan. Tapi kan yang saya nanya kesalahannya dia. Ya besok saya akan berubah berarti kan gitu. Itu terjadi namanya spiritual growth kan. Tapi kalau kata-kata Kang Abu tadi hanya saya anggap sebagai lewat aja gitu aja, ya kan nggak akan terjadi spiritual growth. Jadi spiritual growth yang makin dekat antara kita dengan Tuhan itu akan bukan kesadaran yang akan membuat pelajaran-pelajaran gitu, buat kita makin punya kesadaran-kesadaran yang bertambah terus gitu. Oke. Dan mungkin kalau dikaitkan sama hikmah, Mas Sony, ini kan diulang-ulang ya bahwa yu'til hikmah ma yasha, hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ayat-ayat juga banyak bilang bahwa ketika cukup dewasa kamu berbuat kebaikan, aku akan berikan hikmah gitu. Nah, kan menarik ya Mas Sony, kalau kita bicara para nabi dan rasul kan nggak belajar tulisan kitab suci gitu ya. Nabi Muhammad nggak belajar tulisan Quran gitu misalkan. Terus ya Isa juga bukan masalah kitab Injilnya gitu. Nah, ini tuh maksud ketika berbuat kebaikan dapat hikmah, akhirnya kan dia dapat sesuatu yang knowledge-nya dalam tanda petik. Quran sejati juga kan adalah hikmah gitu intinya. Nah sekarang yang menarik, kalau misal pun berbuat baik dapat hikmah, itu progressingnya seperti apa? Sementara ketika ada orang rajin ngaji gitu banget ya, tapi belum tentu juga tuh perilakunya jadi lebih baik gitu. Ya bisa aja rajin sholat tapi pelit gitu misalkan, dan seterusnya gitu. Nah ini kan jadi kayak ada dikotomis gitu Mas Sony. Yang satu sisi bahwa kalau kamu mau dapat petunjuk Quran ya berbuat baik aja, tapi justru ketika belajar Quran di kitabnya justru malah jadi tidak merubah akhlak gitu. Nah gimana tuh menurut Mas Sony? Iya, jadi berbuat baik itu akan mendapatkan hikmah kalau perbuatan baik itu melibatkan seluruh unsur dari dirinya gitu loh. Jadi artinya tadi yang saya bilang, jadi seluruh hati, pikiran, roh, jiwanya semua itu terlibat di dalam proses itu sehingga terjadi kesadaran spiritual yang meningkat. Yang tadi kamu bilang empatinya naik, kesadaran sosialnya naik dan sebagainya, itu ya tinggal nunggu waktu aja sampai akhirnya dia mendapatkan pencerahan gitu ya. Dan pencerahan itu akan didapatkan seperti yang kita sering kali ngomong bahwa ketika di dalam dirinya sendiri itu bicara kan. Jadi ya dia nanti kemudian ada orang yang berbuat baik terus tapi nggak juga melakukan kayak meditasi atau tahanut gitu, juga dia akan mendapatkan pencerahan sih. Jadi itu satu paket sih menurut saya. Jadi kita berbuat baik tapi juga kita punya kesadaran untuk meditatif gitu loh dalam hidup sehari-hari. Nah, baru dia akan dapat hikmah itu. Dan makanya kayak Nabi Muhammad udah digelarin Al-Amin, yang dipercaya selalu berbuat baik, dipercaya orang. Lalu kemudian pada satu titik di mana dia mendapatkan petunjuk gitu kan kalau di surat 25 ayat 7 kalau nggak salah itu kan di pasar kan, di pasar ada kata-kata gitu kan. Iya. Dia lagi berdagang di pasar, lalu dia menemui seseorang yang kamu saya tunggu di atas gunung gitu kan, kira-kira gitu. Nah, akhirnya dia ke Gua Hira. Lalu Nabi Musa juga di surat Al-Baqarah ayat surat 7 ayat Al-Isra 141 tuh 145 dibilang ya, kamu di sini aku dapat panggilan untuk 40 hari nih. Gantikanlah aku di surat Al-Baqarah. Jadi ada satu titik di mana semesta itu membalas ya, atau Allah juga membalas dengan cara memberikan petunjuk. Cuman prosedurnya adalah ya nggak boleh ada di keramaian. Jadi antara perbuatan, hikmah dan ilmu ya,
jalan lah kira-kira gitu. Oke. Ya jadi bukan masalah berbuat baik langsung dapat hikmah, bukan gitu sih kali-kali ya misalnya. Bukan gitu poinnya, karena tapi pasti masih ada proses gitu. Nah, berkaitan sama ya balik lagi ya, ini FAQ banget gitu ya, sangat sering ditanya gitu Mas Sony tentang boleh nggak sih berbuat baik tuh woro-woro gitu misalkan dengan tujuan untuk siar gitu misalkan. Sementara ada satu statement bahwa kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu gitu misalkan. Maksudnya dalam konteks bahwa ya udah lakukan aja dalam senyap gitu misalkan supaya benar-benar jadi ikhlas dan hanya untuk mencari ridho Allah gitu. Nah, gimana tuh pandangan Mas Sony? Ya kalau di Al-Baqarah kan dikatakan bahwa kalau kamu berbuat baik, yang terbaik adalah ya memberitahu ke orang lain gitu. Tapi untuk tujuan mengajak gitu loh, itu yang terbaik, the best kan. Jadi ya kalau menurut saya kalau kita berbuat baik, kita perlu mewariskan itu kepada orang-orang sekitar kita, karena perbuatan baik yang paling disukai Allah itu kan kalau di surat apa namanya 5 ayat 48 gitu ya, itu kan diterjemahin berlomba-lomba berbuat baik. Ini kan bukan berlomba-lomba, tapi itu adalah bergandengan tangan dalam berbuat baik kan. Jadi bergandengan tangan kan berarti mengajak orang lain gitu kan. Gimana caranya kita mau mengajak kalau kita nggak boleh memberitahu gitu loh. Nah jadi yang nggak boleh itu berbuat baik dan woro-woro orang yang diberi gitu, atau menyakiti perasaan orang yang diberi gitu, itu yang nggak boleh kan. Kalau di surat 2 ayat 264 itu 65 itu yang nggak boleh adalah riya kepada orang yang diberi. Tapi kalau untuk orang lain untuk tujuan mengajak, itu yang baik gitu loh. Gitu. Oke. Ya maksudnya jangan mengartikan juga bahwa ya ketika kan suka gitu ya, kan perspektif gitu ya Mas Sony, begitu ada orang berbuat baik misalnya ngajak media, wah ria gitu ya. Kan kita nggak bisa langsung judgement kan, karena ya balik lagi ya semua kan datang dari niat gitu. Lebih ke situ kan sebenarnya ya Mas Sony. Iya, kalau di Al-Baqarah ayat 271 kan dibilang jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik sekali kan. Tapi kalau baik sekali kan kalau bahasa Inggrisnya itu the best gitu. Tapi kalau kamu menyembunyikannya, maka itu lebih baik. Lebih baik itu better lah gitu ya. Kalau buat saya gitu. Jadi yang terbaik, the best adalah memberi, menyampaikan kepada orang lain, menampakkan kepada orang lain untuk tujuan mengajak. Dan apalagi kalau yang lebih lagi bergandengan tangan bersama untuk berbuat baik, karena itu kan kalau ada kata-kata kan kejahatan yang tersistem akan mengalahkan kebaikan yang tidak tersistem kan gitu. Jadi ya kebaikan juga harus tersistem, ngajak orang dan sebagainya gitu. Nah tadi itu yang saya sampaikan di awal-awal itu kan tersistem banget kan. Jadi saya taruh ke sini, kayak deposito, ini sistem sekali gitu. Ternyata semesta ini bekerjanya dengan suatu sistem yang sangat rapi gitu. Oke. Kalau misalnya berkaitan sama yang sering nih ya di Al-Imran 92392 kan kalimatnya begini Mas Sony. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah ini menarik nih. Sebagian harta yang kamu cintai gitu. Jadi best of the bestnya adalah ya menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah sebenarnya maksud dari sebagian harta yang kamu cintai itu apa sih aplikasinya Mas Sony? Iya. Sebenarnya kan ini tujuannya bukan ya kan hidup itu di ayat ini kan yang kita lihat kan kemelekatan itu yang harus dikalahkan ya, kemelekatan itu kan. Dan cara mengalahkan kemelekatan adalah memberikan harta yang kita kasih, karena yang kita cintai itu berarti di situ ada kemelekatan kan. Oke. Dan sebenarnya kemelekatannya itu yang mau dikalahkan, sehingga tujuan hidup kita berubah menjadi hanya untuk
kembali kepada sumber jati kita gitu kan. Dan apa ya kadang-kadang kita memberi sesuatu yang kita nggak cintai, artinya ya bekas yang waktu pun waktu sisa misalnya, lalu kemudian kalau uang pun yang ya kita punya berapa hasilnya berapa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya memberi tapi tidak mengadres atau mengatasi bahaya kemelekatan di dalam diri kita itu kan, kira-kira gitu. Jadi pertama ya jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan gitu kan. Yang kedua, cara menunjukkan, mengekspresikan bahwa kita tidak punya kemelekatan ya kita memberikan sesuatu yang kita cintai itu pada yang membutuhkan gitu. Nah, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang yang membutuhkan, pada saat Tuhan mengambil atau menunjukkan kepada kita, itu satu deposito yang luar biasa kita. Balasannya luar biasa. Gitu. Nah, ini kan kalimat sebagian ini kan tricky ya, Mas Sony, kalau kita ngomong tricky ya. Kadang sekarang jadi ribut masalah nilai gitu, jumlah maksudnya. Di satu sisi kalau kita bicara masalah zakat misal gitu ya, secara hukum misalnya 2,5%, terus ada juga yang mengatakan 20%, ada yang mengatakan per 10 gitu misalkan. Nah, ini juga kan kadang-kadang jadi sesuatu yang sesuatu yang sangat diperhitungkan gitu. Jadi hitungannya bahwa emang berapa persen, nah gitu persentasenya. Nah, gimana sih kaitan antara sebagian dan berapanya itu yang dalam konteks adil, yang sesuai lah gitu intinya. Gimana tuh pandangan Mas Sony? Kalau di surat 25 ayat 67 itu membelanjakan itu nggak berlebihan, artinya tidak kemudian diberikan semuanya sehingga hidupnya berkesulitan, kesusahan, atau misalnya jadi keluarganya nggak punya kehidupan yang layak misalnya kan. Yang kedua, tapi juga tidak pelit gitu kan. Jadi di tengah-tengah, ya balancing lah di tengah antara berlebihan sama pelit itu. Kalau kata Allah di surat 25 ayat 77, di mana balancingnya? Ya tergantung, balik lagi, tiap orang beda-beda gitu. Kalau ditanya beda-beda. Saya dulu pernah misalnya mati di 50% dari pendapatan. Itu gede banget loh waktu itu, saya pikir gede banget. Ya udah, tapi ya disuruh ya udah lakuin aja gitu kan. Nah ternyata nggak bikin saya jadi tambah miskin juga sih emang. Jadi malahan ya balasannya berlipat-lipat misalnya. Terus buat si Warren Buffett kan 99% dia sedekah kan. Atau Bill Gates gitu misalnya, ya di atas 90% dia sedekah. Cuma kan buat orang yang lain ya mungkin di 20%, mungkin ada yang di 10 gitu kan. Tiap orang beda-beda. Dan tujuannya sebenarnya bukan jumlahnya, tapi itu tadi mengadres sifat-sifat ego, kemelekatan dan sebagainya dalam diri kita itu. Gitu. Sehingga hubungan kita ke Allah tuh nggak ada hambatan, halangan lagi. Nggak ada yang menghalangi. Itu yang lebih penting kan ke sana. Oke. By the way, yang jadi hambatan utama apa sih Mas Sony? Yang jadi hambatan utama dari hubungan kita ke Tuhan. Ya kembali ke Tuhan itu kan kayak air, tetes air yang atau sebotol air lah ya, kembali ke lautan gitu kan. Jadi kalau kita tuh percikan air, ini perumpamaan ya, percikan air kayak satu botol aqua gitu kan, kembali ke Tuhan itu kan ya air satu botol air aqua itu akan kembali aja ke laut gitu, dengan kasih sayang Allah yang nggak ada batas gitu kira-kira gitu. Jadi Allah itu kan nggak bisa dimiliki, nggak bisa kuasain, tapi bisa melarut di dalam kasih sayangnya kira-kira gitu ya. Jadi yang menghalangi kita ya taruh aja misalnya satu botol aqua itu dilempar ke laut, bisa kembali nggak ke air laut? Kan nggak bisa kan? Ketutup ya sama covernya ya.
Ada botolnya, iya. Ada botolnya. Botolnya itu judulnya kemelekatan, judulnya ego, judulnya kemarahan, kebencian, dan sebagainya gitu. Nah, jadi sedekah itu kan untuk membuat botol itu menjadi istilahnya degradable, larut gitu di dalam laut, sehingga si air di dalamnya bisa larut bersama air laut itu. Keakuan misalnya, eksistensi gitu kan. Kalau misalnya kita ada di satu pertemuan, nama kita nggak disebut, kita marah gitu kan, itu kan masih ada eksistensi kan, bener nggak? Kang Abu kalau nggak dipanggil Ustadz marah gitu. Gimana mau balik ke lautan kalau kayak gitu, bener nggak sih? Gelarnya nggak ditulis, ngambek gitu ya? Marah, ngambek ya. Terus nggak disebut-sebut prestasinya zaman dulu, ngambek. Ya gimana mau balik ke lautan gitu kira-kira? Oke. Nggak bisa ya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman gini, Mas Ani. Intinya gini, boleh nggak sih apapun, apa keinginan, kebutuhan, niat baik, minta izin dulu sama Tuhan? Poinnya gini, lebih kepada ini, satu, boleh nggak sih? Yang kedua, gimana sih cara ini tuh udah diizinkan atau belum sih? Gitulah kira-kira Mas Ani. Jadi supaya kita tetap ada parameter indikator bahwa ya intinya nggak ngikutin ego lah gitu intinya. Silakan Mas Ani. Intinya dilatih aja. Sesuatu itu kan semuanya kan pasti bisa. Bukan suatu gifted atau pemberian atau bakat gitu kan. Jadi kalau kita latihan terus, apa-apa ditanya, lama-lama ya dalam diri kita bunyi sendiri kan. Ini enak nih, oh ini enak nih lakuin ini. Ini nggak enak nih. Tuh, tapi jangan misalnya lagi mau nyolong sendal di masjid, tanya dulu ke Tuhan, ini boleh nggak itu? Kan nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kalau itu udah nggak usah nanya kali ya. Tapi kalau ini enaknya, ini orang ini saya kasih berapa ya? Nah, enak berapa? Kalau segini gimana? Kalau segini gimana? Nah nanti misalnya tanya ke istri gitu. Kalau misalnya nih, tanya ke orangnya, pilihan gitu kan. Ini gimana nih? Nah, orangnya mengkonfirmasi atau orang lain kita minta pendapatnya. Oh iya bener dia. Oh iya bener, hati gua sama dia bener. Lama-lama kan terlatih gitu. Gitu kan Kang Abu. Nah, tapi jangan kayak cerita ketangkep polisi itu. Ada ketangkep polisi kan? Tahu cerita gimana? Hah? Gimana? Ketangkep polisi ditilang. Ketangkep polisi ditilang kan? Terus udah gitu ditanya, ya kan ditilang, nego dan minta bayar gitu kan? Terus kita kasih uang 50.000 sama 100.000 gitu. Terus kita tanya, Pak, kalau saya kasih 100.000 saya nggak ikhlas. Tapi kalau 50.000 saya ikhlas. Bapak pilih mana? Polisinya bilang nggak apa-apa deh, nggak ikhlas, yang penting 100.000 gitu. Itu kan nanya nggak bener. Tapi balik lagi ke situ ya Mas Ani. Nanya. Balik lagi ke situ ya Mas Ani. Balik lagi nih, di saku kantong ada 10.000 sama 100.000 gitu. Tiap enaknya tuh mau ngasih yang 10.000 terus juga bermasalah kali ya Mas Ani. Ya nah, itu. Ini ada nyambung ke pertanyaan. Padahal kalau itu kita kasih 100.000 ya, misalnya nih suatu saat nih, kasih aja 100.000 jebret gitu. Tapi kalau disuruh ya, cuman yang nyuruh jangan ustadz ya. Kalau ada satu ustadz kan agak masalah tuh. Yang nyuruh yang dalam diri kita gitu. Ya kan? Nah, berapa 100.000? Itu pada saat itu kemelekatan kita hilang, wah itu balasan semestanya luar biasa. Oh oke. Tapi ya tergantung kondisi lah. Jadi saya nggak bisa jawab suatu, atau Bang Abu suruh ditanya suatu jawaban yang jawaban semua orang sama, nggak bisa. Iya. Karena nah ini juga nyambung nih Mas Ani. Gimana bedain antara rasa yang beneran dari dalam sama ego yang kadang datang dari pikiran, perhitungan, ada mau-mau lah gitu-gitu. Kira-kira gimana tuh Mas? Itu tadi latihan. Jadi latihan aja. Jadi nggak bisa kalau ditanya harus dilatih. Karena itu lama-lama kita tahu kok ini kayaknya gua kalau kayak gini berbuat baik dulu. Misalnya sebagai contoh, dulu saya ada warung ikhlas tuh ya sebelum pandemi, lalu kemudian diminta apa namanya wawancara di TV, banyak saya nggak pernah mau gitu. Suatu saat ada kick candy, kok saya enak ya minum di kick candy ini nih gitu. Nah kalau ini saya mau nih, kayaknya ada manfaatnya gitu loh untuk
ngajak banyak orang gitu kan. Nah dengan itu warung ikhlas di tiap kota jadi banyak misalnya. Tapi kalau yang kayak misalnya diundang ke hitam putih gitu, ini kok kayaknya cobaan kayaknya nggak enak gitu hati saya gitu. Nah, misalnya, ntar dengerin namanya ini lagi, enggak. Gitu lah kira-kira lah. Nebut merek nggak apa-apa ya. Iya, oke. Ya balik kayak lagi. Gitu. Jadi ya nggak saklek ya, balik lagi ya. Pasti juga tergantung latihannya gimana, tergantung lepasnya gimana gitu ya. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan. Nah, itu justru Mas Sony, practical everyday life nih pertanyaannya. Gimana sih how to practical everyday life untuk bisa benar-benar bisa peka kepada rasa yang sejati gitu. Itu pertanyaannya. Silakan, Mas. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, Kang Abang, sorry tadi putus, ada telepon masuk lagi. Nah, itu tadi balik ke daily life practical practice. Mas, gimana tuh? Oh iya, jadi ya itu tadi setiap pagi sebelum melakukan apa-apa ya kita connect dulu santai gitu kan. Terus setiap melakukan perbuatan gitu tanya dulu ke dalam Tuhan, di dalam diri kita yang dekat gitu kan. Ini gimana nih gitu kan, kalau lakuin ini gimana, perbuatan baik yang saya harus lakukan. Lalu ketemu orang, saya ini kesempatan untuk naruh deposito meskipun dia nggak kenal, misalnya ada satpam, Pak selamat pagi misalnya kan, gimana kabarnya, gimana rumahnya di mana, kan orang ditanya gitu seneng kan. Nah terus itu udah nanam deposit, lalu terus ya tiap hari. Lalu tadi kalau ada suatu perbuatan yang kita udah pilingan apa B ya, itu nanya lagi dalam Tuhan, dalam diri kita. Lalu malam-malam kita hening sejenak, latihan gitu kan. Terus apakah hari ini saya sudah melakukan apa-apa yang diridhoi Allah gitu kan, yang Tuhan ridhoi gitu kan, apa aja, lalu besok gimana jadi lebih baik gitu aja. Terus ya simple maksudnya, nggak usah terlalu banyak ditanya bagaimana dan kenapa, tapi lakuin aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik yang private, maksudnya personal banget nih. Mas Sony, kalau rasa ingin dihargai, dihormati oleh anak-anak, itu juga kemelekatan. Apakah itu juga harus dilepaskan? Nah, gimana tuh, Mas? Iya, harus dilepasin. Meskipun kita harus menanamkan kepada anak-anak itu untuk bisa menghargai orang lain ya. Misalnya menanamkan kalau misalnya gini, kalau saya memberi anak saya yang kecil karena saya lagi didik dia untuk selalu berterima kasih sama orang yang memberi, ya saya akan nanya, udah dapat ini kamu ngomong apa gitu, saya gitu, terima kasih ya misalnya gini. Itu tujuannya bukan saya mau dihormatin ya, tapi mendidik orang supaya mudah berterima kasih kepada orang lain. Berterima kasih itu juga deposit kebaikan kan. Jadi menanamkan dia untuk menanam deposit kebaikan juga. Kalau karena orang di depannya yang mendidik dia ya saya harus jelasin dan harus saya tanya setiap saat, bukan untuk meminta penghargaan tapi untuk mendidik gitu kan. Nah, jadi penghargaan yang diminta oleh anak itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik dia untuk itu, atau kita egonya makin bertambah kayak ngasih gula kan. Kita lama-lama jadi diabetes, jadi racun, itu pujian-pujian gitu. Gitu, kalau kebanyakan kan. Iya. Jadi artinya dicandu ya. Dalam rangka apa dulu gitu loh. Kalau dalam rangka mendidik bagus. Karena orang gimana mau terima kasih sama Tuhan kalau dia ditolong orang lainnya nggak terima kasih, benar nggak? Gimana dia bisa bersyukur kepada Tuhannya kalau diberi orang aja dia nggak mengucapkan terima kasih. Itu udah ada wujudnya, ada pemberiannya di depan dia nggak ngomong terima kasih. Gimana ke Tuhan gitu ya, nggak ada wujudnya kayak gitu. Jadi itu harus dididik gitu. Untuk kita sendiri. Sebagai bagian dari itu tadi, menanamkan kebaikan, yang baik. Oke. Ini juga mungkin pertanyaan terakhir Mas Sony, gimana cara mendidik anak untuk berbuat baik dan tipe berbuat baiknya seperti apa katanya? Nah, silakan. Kalau saya ajarin buat sedekah tiap
kan. Kalau saya misalnya seminggu sekali anak saya ajak keliling bagian nasi bungkus karena ini seminggu sekali ya, mau di tadinya hampir tiap hari kan dulu ditutupi pandemi, terus tiap hari, jadi dia diajak untuk sama-sama berbuat baik dalam bentuk misalnya memberi gitu. Nah, karena saya hidup di Jakarta yang banyak orang yang susah makan gitu ya, yang kalau dikasih nasi gitu seneng gitu ya, ya saya melakukan itu. Tapi kan perbuatan tiap daerah beda-beda ya. Ya apa aja, pokoknya memberi. Nah itu lama-lama kok anak itu berubah ya dengan sendirinya. Jadi yang tadi dibilang hikmah itu dapat dengan sendirinya sih. Kita nggak usah terlalu banyak ngomong sama anak, kok jadi anak-anak baik gitu. Tuhan mendidik langsung sih sebenarnya. Oke, Tuhan mendidik langsung ya. Oke. Ya salah satunya dengan bagaimana membiasakan berbuat baik kali ya, Mas Sony. Ya, betul. Oke, Mas, thank you. Ini bahasannya light ya, tapi dalam sih. Bahasan yang mungkin udah loncat kemana-mana, dalam kemana-mana, tapi hari ini bahasannya light banget, tapi saya rasa super duper esensial gitu. Oke, sedikit terakhir. Pertanyaannya saya, deposito saya di Kang Abu ini nggak ya, negatif atau positif nih? Nanti saya harus nanya ke ini dulu nih, ke teller dulu. Oke. Final statement Mas Sony mungkin untuk merecap dari pembicaraan kita tentang deposito kebaikan, silakan. Iya, jadi ya semesta ini nih anggap aja seperti kita punya banyak rekening di banyak ini apa, dimana kita nanam deposito dalam bentuk kebaikan setiap saat dan setiap rekening sebanyak-banyaknya rekening dan sebanyak-banyaknya jumlah gitu. Nah nanti mekanisme Allah lah yang udah mengatur hukum sebab akibat itu, di mana kita akan mendapatkan balasan dari alam itu lewat mekanismenya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau menghadapi seseorang atau apakah yang saya ucapkan, saya lakukan ini menambah deposito kebaikan saya di dia atau mengurangi withdrawal gitu, dan apakah sudah cukup deposito kebaikan yang saya tanam ke orang ini kan? Jadi dan hati-hati, perbuatan kita yang kecil bisa tiba-tiba menarik deposito itu dari dia, dan misalnya dengan kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya itu tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi bukan berarti kita ini dalam hubungan sesama manusia ya, atau sesama makhluk gitu ya, itu hitung-hitung buat kita hitungin di otak sehingga ini, cuman itu sebagai mindset aja, mindset di dalam bergaul gitu ya, berinteraksi, kita punya mindset bahwa saya harus selalu menanam kebaikan di rekening orang lain gitu. Oke, makasih Mas Sony. Ini menyemangati kita untuk tetap transformation kali ya, dari semua pengetahuan yang kita tahu punya, outputnya adalah hari ini udah nabung belum gitu ya. Hari ini udah masukin deposito atau belum gitu. Nah, ya betul. Oke, thank you Mas Sony. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan siang hari ini ada sesuatu yang bisa kita ambil, dan saya rasa pasti ada yang bisa kita ambil. Kita refleksikan dan tentu saja kita jadikan ini sebagai daily basis rutin yang mudah-mudahan membawa kita menuju kepada yang selalu bekerja sama untuk berbuat kebaikan, bergandengan tangan untuk berbuat kebaikan. Terima kasih Mas Sony. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.